Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Nabiullah Yusya adalah seorang nabi dan panglima perang. Beliau berhasil membuka tanah suci Baitul Maqdis untuk Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah memberi kepadanya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Syekh Umar menukil dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Umar menceritakan, Nabiullah yang berperang untuk membebaskan Baitul Maqdis adalah Yusya bin Nun, salah seorang nabi Bani Israel. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam hidupnya. Beliau juga yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya kepada Nabi Khidir. Allah memberinya wahyu setelah Nabi Musa wafat, dan Allah mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Nabi Yusya adalah pemimpin yang berkat. Dengan sebab jasa beliau, tanah suci Baitul Maqdis bisa direbutkan kembali. Saat persiapannya menuju medan peperangan, beliau memilih semua prajuritnya agar pasukannya tangguh dan kuat. Nabi Yusya mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang tidak diizinkan untuk pergi berperang. Kelompok pertama adalah orang yang telah berakad nikah, tetapi belum menyentuh istrinya. Kelompok ini sudah pasti sangat bergantung hatinya dengan istrinya. Kelompok kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Kelompok ketiga adalah orang yang membeli unta atau domba yang hamil, sementara mereka menantikan kelahiran unta dan domba tersebut. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusya ini menunjukkan bahwa dia adalah panglima yang tangguh. Beliau pemilik taktik yang sempurna dalam memimpin peperangan dan menyiapkan bala tentara sehingga kemenangan bisa diwujudkan. Prajurit tidak menang dengan jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitasnya. Apa yang dilakukan Nabi Yusya tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh Raja Talut. Raja Talut telah membersihkan pasukannya dari unsur pelemah yang menjadi titik kekalahan. Allah juga telah menyampaikan kepada Rasul-Nya bahwa mundurnya orang-orang munafik di perang Uhud mengandung kebaikan bagi orang-orang mukmin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 47. Dengan pasukannya Nabi Yusya berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya. Beliau mendekati kota tersebut pada waktu asar di hari yang sama. Berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak, karena berperang di malam hari pun tidaklah mudah. Beliau harus menghentikan perang begitu matahari terbenam, dan beliau harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya. Berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, dan memperbaiki benteng-bentengnya, dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yusya pun menghadap matahari dan berkata kepada matahari, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Nabi Yusya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami." Allah pun mengabulkan permintaannya, dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diwujudkan. Iman Nabi Yusya begitu besar, beliau yakin atas kehendak Allah di atas segala sesuatu. Beliau mampu memanjangkan siang, sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari. Urusan seperti ini tidak mustahil bagi Allah, dan kita juga mengetahui pada hari ini, bahwa siang dan malam terjadi karena berputarnya bumi mengelilingi dirinya. Demikian kisah Nabi Yusya, beliau panglima perang yang berhasil merebut Baitul Maqdis. Adapun hikmah dan pelajaran dari kisah ini adalah, Nabi Yusya tidak mementingkan jumlah besar dalam menghadapi musuh. Beliau lebih memperhatikan kualitas pasukannya, dan beliau memilih tentaranya dari prajurit-prajurit yang hatinya tidak tertimbun dengan urusan dunia, untuk mewujudkan kemenangan dalam pertempuran. Semoga bermanfaat untuk kita semua.